No more sickness, no more weakness, no more poverty. Tidak ada harapan lagi untuk sakit, untuk miskin, untuk lemah. Renungan pagi ini saya mau beri judul, penyakit adalah musuh. Markus 14 ayat 14 berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Bapa tidak membuat anak-anaknya sakit. Perhatikan ini. Jika seorang ayah di dunia melakukan hal seperti itu, yaitu membuat sakit anak-anaknya, tentunya dia akan ditangkap karena pelecehan atau KDRT di dalam rumah tangganya. Dikarenakan beberapa alasan, ada orang yang berpikir bahwa Tuhan yang mengirimkan penyakit, bahwa Tuhan yang mengirimkan begitu banyak penderitaan. Kita baru keluar dari masa pandemi. Ketika COVID datang, ada banyak statement yang berkata, ini penghukuman Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak seperti itu. Sebab penyakit adalah musuh. Kehendak dari hati Bapa dapat dilihat dari Yesus ketika dia ada di dunia, menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Tidak ada catatan tentang Yesus yang pernah membuat seorang sakit dalam perjanjian baru untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada pula catatan tentang Yesus yang pernah membiarkan orang sakit untuk mengajar mereka rendah hati. No. Tidak ada catatan tentang Yesus yang pernah menolak untuk menyembuhkan seseorang yang sakit yang datang kepadanya. Dari sini kita melihat bahwa penyakit adalah musuh. Penyakit bukan datang dari Tuhan. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan Yesus pergi berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Bapa menyertai Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 38. Yesus tidak pernah menerima kemuliaan dari penyakit. Dia dimuliakan karena kesembuhan. Setiap penyakit adalah peluang penyembuhan untuk membawa kemuliaan bagi Bapa. Bapa tidak membutuhkan penyakit untuk menyempurnakan anak-anaknya. Bapa menimpakan semua penyakit kepada Yesus di kayu salib supaya kita menjadi sehat dan sembuh. Tidak adil bagi dia untuk menempatkannya pada Anda. Bapa mendidik, menuntun dan menyempurnakan kita melalui firman-Nya dan roh-Nya yang ditaruh dalam hati kita. Jika sakit dan kehilangan adalah guru Anda, maka Anda berada di kerajaan yang salah. Anda menerima pengajaran yang salah. Kalau ada orang berkata, ya Tuhan mengizinkan saya sakit, saya dididik dengan penyakit ini, itu pengajaran yang salah, bukan kerajaan Allah. Dia tidak lagi menggunakan penyakit untuk menyempurnakan kita. Demikian pula dia tidak menggunakan dosa. Yesus disalibkan untuk membebaskan saudara dan saya dari sakit penyakit dan dari kutuk dan dari dosa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Dari sini kita mengerti bahwa penyakit adalah musuh. Penyakit bukan datang dari Bapa. Jadi Bapak Ibu, Anda dan saya ingat, Injil kasih karunia memerdekakan Anda dari sini. Tuhan mengajar Anda untuk rendah hati dengan firman-Nya dan juga dengan roh-Nya yang ditaruh di dalam hati kita, bukan dengan sakit penyakit. Hari ini engkau yang sakit, dengar. Mari katakan dengan saya, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Dan dalam nama Yesus saya berdoa buat saudara, terimalah kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, be healed, jadilah sembuh. Amin. God bless you.